Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'dah. Kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel besar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda, para pemirsa semua, untuk berziarah ke Makom Wali Songo. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh istri, juga teman-teman angkatan alumni yang nanti kita akan berziarah. Dari yang pertama adalah Gus Dur, kemudian menuju Ampel, kemudian ke Madura, dan pulangnya kita akan menuju Gresik, kemudian Lamongan, dan sampai ke Demak. Untuk nanti lebih jelasnya, mari kita ikuti perjalanan saya dari awal yang saya mulai dari Tegarjo, kemudian berlanjut pulang nanti sampai Tegarjo. Ikuti kanan ziarah kami, dan nanti akan saya terangkan sedikit tentang lokasi dan kemudian juga mungkin sejarah. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum saya dan rombongan pergi menuju ke ziarah Wali Songo, terlebih dahulu ke makom orang tua kita terlebih dahulu, dan setelah ke makam orang tua kemudian dilanjutkan menuju ke sowan makom beliau Kiai Haji Khudori sebagai muassis pondok pesantren Api Salaf Tegarjo. Dan kami pun kemudian berangkat lewat Salatiga dan masuk di tol Tinggir langsung menuju ke Jombang. Kami pun parkir berada di tepat belakang makom Gus Dur yang dekat dengan pasar. Setelah itu kami kemudian masuk lokasi, dan perlu diketahui bahwa makom Gus Dur ini dibuka tutup. Artinya jikalau para peziarah belum tahu, itu biasanya nanti jam 4 sore sampai jam 8 malam itu ditutup, kemudian buka lagi jam 8 malam hingga jam 4 pagi. Setelah itu nanti jam 4 pagi ditutup kembali dan dibuka jam 8. Kemudian jam 8 dibuka sampai jam 4 sore. Maka dari itu para peziarah harus tahu hal ini. Jikalau nanti sampai di sana ditutup, itu memang sudah aturan. Kemudian di makom Gus Dur itu, di sana selain daripada makom beliau Kiai Haji Abdurrahman, juga ada bapaknya yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan juga simbahnya yaitu pendiri NU yaitu beliau Kiai Haji Hasim Asy'ari. Dan kami pun di sana langsung tahlil, kemudian membaca Al-Quran. Setelah selesai, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Sunan Ampel. Perjalanan dari Sunan Ampel hingga dari Gus Dur, maksud saya dari makom Gus Dur hingga Sunan Ampel, perkiraan yaitu lebih sekitar 2 jam dari makom Gus Dur. Saya sampai di makom Sunan Ampel. Di sini adalah makam beliau Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, yang sering terkenal dengan sebutan Sunan Ampel, yang terletak di Jalan Ampel Petukangan, Kecamatan Semampir, Surabaya. Ada 3 hal yang unik di dalam makom atau di sekitar makom Sunan Ampel ini. Yang pertama adalah lokasi makom ini berada di Kampung Arab yang mayoritas
penduduknya berasal dari Hadramaut. Keunikan yang kedua adalah di makom Sunan Ampel ini ada gapura limo yang penuh makna. Sebenarnya saya akan menerangkan satu persatu gapura tersebut, namun karena durasi yang panjang, maka kapan-kapan insya Allah akan saya bahas sendiri tentang gapura ini. Unikan yang ketiga yaitu kisah tentang makam Mbah Soleh. Jadi dulu ada salah seorang santri dari Mbah Sunan Ampel ini yang sering membersihkan masjid. Namun Mbah Soleh ini kemudian meninggal. Nah, kemudian Mbah Sunan Ampel ini selalu teringat membersihkan masjid. Kemudian datanglah santri yang mirip dengan Mbah Soleh, dan kejadian ini hampir atau terjadi 9 kali. Maka diklaim bahwa ada makom 9 ini adalah semuanya santrinya Mbah Sunan Ampel. Setelah kami selesai di makam Sunan Ampel, kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke makam Syekhuna Khodel Bangkalan. Perlu dicatat untuk perjalanannya dari Ampel menuju ke Bangkalan ini kurang lebih 1 jam lebih, tergantung dengan kondisi jalan. Yang pasti jikalau teman-teman mau ke makam ini diusahakan siang hari, karena bisa melihat view keindahan di Suramadu. Dan pada saat ini saya lewat Suramadu malam, dan ini adalah keindahan malam di Suramadu. Bisa Anda saksikan sendiri. Dan setelah kami sampai di makam Syekhuna Khodel Bangkalan, kami pun langsung menuju ke makom, kemudian baca tahlil sholawat dan bacaan Al-Quran. Namun ada sedikit ijazah dari Masyayikh Tegarjo, andai kata Anda mempunyai waktu, kalau bisa membaca surat Yasin 41 kali. Itu pun jikalau Anda bisa atau punya waktu dan tidak terburu-buru. Kemudian setelah kami selesai di makam Syekhuna Khodel Bangkalan, kami pun langsung balik malam itu juga menuju ke Gresik, karena di Gresik kita juga ada tujuan meneruskan ziarah Wali Songo. Di Gresik sendiri ada 2 makom Sunan. Yang pertama itu Sunan Gresik ataupun Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan yang kedua adalah Sunan Giri. Dan kami pun langsung menuju ke Sunan Giri, kemudian naik ke makam. Setelah selesai kita berdoa, kemudian dilanjutkan menuju ke makam Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, karena durasi juga terlalu panjang, dan part ataupun kelanjutannya akan saya upload setelah ini, yaitu kita akan menuju ke Lamongan, kemudian Sunan Muria, dan juga Sunan Kudus, Demak, sampai Cirebon. Mungkin itu, jika mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, ataupun mungkin bisa lewat
IG di DM di IG ataupun Messenger lewat Facebook. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.